kita biasanya dalam tes kesehatan tuh ada beberapa macam yang diperiksa. Ini pemeriksaan gigi, itu diperiksa giginya kotor, lubang, ya kan, palsu, semua dicek di situ. Kemudian di sana itu THT, ya kan? Telinga, hidung, tenggorok, ya, dilihat mandelnya, telinganya, lubangnya, ya kan? Kemudian THT telinga, hidungnya dilihat ya, polip apa polip ya, biasanya polip. Kemudian di sana itu ada tinggi badan, berat badan, sama PLT. Apa PLT bro? Tinggi badan, berat badan, PLT itu apa? Kurang tahu. PLT itu panjang lengan. Nanti ku tanya deh, nggak tahu PLT itu apa. Tinggi badan, lemak ya? Oh, lemak ya, ya, dia lemak, tingkat lemak dalam badannya ya. Kemudian sana pemeriksaan fisik itu dilihat semuanya, ya kan? Fisik, posturnya, kulitnya ya, penyakitnya, penyakit kulit dong, kan di sana kulit, di sana itu telanjang guys, jadi nggak bisa disyuting. Dilihat itu, pokoknya semua partnya ya, body part manunya dilihat, kelengkapannya tuh, ya, kelengkapan biologisnya. Kemudian ini tes tensi guys, tensi, nadi. Nah ini dia tidur kemudian dites. Yang ini tes mata, pemeriksaan mata. Nah ini pemeriksaan mata. Ya, yang semua tesnya kayaknya sama. Mau dia Bintara, Tamtama, Akpol, sama aja. Semua dites. Tesnya ya ini. Tesnya ya ini. Oke guys, yang tes boleh persiapan. Udah tes apa aja hari ini? Apa? THT? Berat badan. Kamu berapa beratmu? 54. 54. Tinggi? Apa? 173. 173, kurang dikit lah ya. Kurang makan dong, kurang makan. Kamu berapa pas? 166, berarti beratnya? 68. Kurang 110 ya? 50 harusnya. Iya. Cara ngitungnya gimana? Tahu? Tinggi badan dikurangi 110 ya? Harusnya 50. Kamu lebih? Padahal kamu kecil ya? Diet ya, diet. Kamu mesti makan dikit lagi, ya. Makan nasi. 024. Banyakin nasinya. Kemarin tes apa? Bintara kemarin. Ya. Gagal di? Rankingan. Rankingan. Oh, kuota ya, kuotanya nggak dapat. Lulus tapi tidak lolos. Ya. Lulus tes tapi tidak lolos. Cuman sampai sidang rankingan sebelum request gue. Oke, semoga kalian sukses ya. Semangat. Kamu dari mana? Dari mana? Apa? Desa Penagan. Oh, Penagan. Oh,
Laut Penagan. Kamu 30? Dari Z. Hah? Z. 31? Apa? Ini lagi tes tamtama ya. Siap, Biji. Kau yang terakhir 3 ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi ngawas kegiatan penerimaan tamtama ya. Ini dari eksternal, dari PWNU. Pengawas itu ada internal saya, eksternal, supaya kita mencegah tidak ada kolusi, tidak ada yang mancuran, ya kan? Pak siapa? Padat. Selama mengawasi pemeriksaan ini, apa ada ditemukan sesuatu yang mencurigakan? Sampai saat ini belum ada. Main kode-kode belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Kira-kira ada rawan di mana tuh? Potensi kecurangan tuh menurut dari luar tuh gimana? Dari eksternal kecurangan biasanya ketika saat semuanya sudah selesai. Itu kan Saat semuanya udah usai. iya. Itu kan menjadi Kan udah usai. ya maksudnya semua tes ini kan sudah usai. Nah, jadi bingung kan eksternal ini Mana yang harus jawab? Loh, iya ada untuk penilaian kan langsung dikeluarin, ya kan? Saya tes akademik langsung keluar. Orang nyatet semua, iya. ya kan? Nah, setelah itu Jasmani, kan mereka punya data masing-masing dong. Sebetulnya udah selesai udah dong. Kalau dari eksternal yang dikhawatirkan begitu. Tapi kan ini dari internal ini kan berusaha membuat yang transparan mungkin kan. Iya. Jadi begitu disampaikan nilai lari misalnya, pull up 7 kali, kamu udah ditulis 7 dia, ya kan? Larinya 6 keliling 6, ya kan? Masing-masing punya catatan terus direkap dalam panel, ya kan? Difoto, ya? Eksternal foto, internal foto. Ya. Jadi begitu. Tapi kecurigaan kita tetap potensi kalau misalnya ada kita harus cegah itu. Ya. Saya dari internal. Kita tetap harus mencurigai. Ya. Mencurigai. Kita harus awasi ya. Ini pengawasnya teman-teman dari. Ini ada CCTV. Ya. Jadi kita bisa lihat. Kalau ada titipan ya kan? iya. Titipan. Setelah misalnya selesai mereka, kan kita koreksi ya. Iya. Ya kami dari eksternal, ya internal dan eksternal bertanggung jawab penuh tentang kualitas. Kualitas penerimaan ini, seleksi ya. Dari supaya memang asas keadilan itu ada ya. Itu guys. Pengawas eksternal kita masih mengawasi. Hari ini kita tes kesehatan fisik ya, mata, telinga, hidung, varises ya, semua dicek, semua ada nilainya. Bagi adik-adik yang pengen daftar nanti harus tahu betul kelemahannya, kekurangannya bisa diperbaiki ya, supaya kita bisa mendaftar, dipersiapkan yang baik. Hari ini yang daftar 100 berapa ya? 150-an. Enggak, daftarnya 150-an. Lulus kemarin. Lulus 155 kemarin. Enggak, yang daftar 150-an nih. Tadi saya tanya depan. Nah, kalau sekarang kan cuma 80 kalau misalnya. Besok ada lagi. Oh, yang dites hari ini ya. Tapi yang daftar tuh 150-an. Yang diterima kalau tahun lalu 40 lebih.
Ya peluangnya besar tuh, sampai masih sepertiga lah ya, lumayan. Kalau daftar yang lain tuh bisa 1000 yang daftar terima 10, ya. Oke, kita ketemu nanti. Kita masih ngawas dulu, besok kita tes jasmani ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sekarang didampingi oleh Pak Surungan Manurung ya, pengawas juga panitia dengan eksternal. Dengan pengawasan CCTV, kita lihat di mana-mana nilai tadi ya. Jadi setiap personel, setiap siswa yang mendaftar ini, anak-anak ini, dia punya data sendiri penilaian ya. Di dadanya ditaruh. Mana contohnya? Contohnya harus ada. Nah itu untuk kontrol gitu. Kalau nilainya nanti di total ternyata ada yang salah, ya kan? Bisa dicek gitu. Iya, bisa dikonfirmasi, ya. Taruhlah. Tapi ini bukan kesalahan misalnya. Ada beberapa kasus viral ya, kasus salah tulis sehingga ranking bergeser, bisa dikonfirmasi, ya. Bisa dikonfirmasi ya, bisa direkonstruksi, ya, bisa diobservasi lagi. Jadi kemungkinan sangat kecil terjadi kecurangan, ya, terjadi kecurangan di penerimaan ini. Yang ada nih yang harus hati-hati, yang ada kecurangan itu malah di luar. Contohnya, ada orang yang menjanjikan bisa meluluskan. Nah ini fatal nih, ya. Ternyata dia lulus benar ya. Dia janji misalnya ngasih orang 100 juta misalnya kan. Misalnya dia kasih uang 100 juta. Ternyata ini anak lulus sendiri, ya. Akhirnya dia bayar ya kan, 100 juta. Ya kan ya, ya nggak? Padahal dia kira nitip, padahal sebenarnya bukan. Oknum itu bisa terjadi polisi, bisa ya. Bisa juga orang lain, calo gitu. Nah ini yang harus benar-benar hati-hati gitu. Setiap penerimaan itu pasti ada, ya kan? Tapi ini sulit karena mereka tidak ceritanya cerita yang nggak jelas gitu. Dan ini narasi-narasi ini selalu dikumpulkan ya, bayar, lulus bayar. Padahal tidak ada bayar-bayar gitu. Dan bisa juga disebarkan oleh yang nggak lulus, ya. Karena dia nggak lulus, otaknya ini bertahan, oh, ini gara-gara mungkin ada kolusi. Padahal tuh memang dia nggak lulus, ya kan? Nggak lulus bukan berarti tidak hebat. Memang seleksi ini melahirkan persaingan yang kecil-kecil bedanya ya, tipis-tipis, 0,1 nilainya, ya kan? 0,2 itu sebetulnya sama-sama pinter sih, ya kan? Cuman karena nasib aja dia nggak lulus. Kalau secara kemampuan ini anak-anak beda sama aja ya nilainya rata-rata. Yang nggak lulus banget juga sedikit kok. Banyak yang lulus malah, cuman karena kuota. Dan inilah dimanfaatkan oleh orang oknum nggak bertanggung jawab, dia bisa ngurus tambah kuota dan lain sebagainya. Padahal itu bullshit, bohong itu. Ya, ini korbannya masih ada, diduga masih banyak. Diduga ya karena ini juga belum jelas. Ya. Orang-orang yang ditipu, tapi dia misalnya lulus, ya kan? Ya udahlah dia lulus, ya kan? Ngapain nanti malah masalah kalau dia lapor, ya kan? Ini kejadian. Bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Tapi saya nggak, sampai saat ini saya belum pernah kita dapatkan. Tapi isu itu selalu harus kita tindak lanjuti, bahwa di polisi itu kita sistem kayak apapun kalau misalnya nggak didukung pemahaman teman-teman semua yang di lapangan, orang tua, siswa itu jangan udahlah pasrahkan aja lah sama tes, ya, sama yang di atas, ya. Kalau memang dia lulus ya memang dia mempunyai kemampuan lulus, nggak usah ditambah-tambah lagi dengan membayar sejumlah uang gitu. Ini penting, ini edukasi untuk semua kita, baik dari pelaksana, panitia, pengawas dan masyarakat harus padu. Kita melaporkan sesuatu ini supaya benar-benar penerimaan kali ini dan seterusnya ke depan itu betul-betul betah ya, bersih, ya, transparan, akuntabel, dan humanis. Ini memang sudah lama. Saya dengan bukan hanya keyakinan, saya lihat mata kepala sendiri bahwa yang terjadi di sini murni adalah hasil dari jeripayah peserta.
bukan dari bantuan lain-lain, bukan dari bantuan. Kalau ada bantuan itu hanya ilusi aja. Itu jelas korban penipuan. Jangan ditindaklanjuti, ya, orang yang bisa membawa, ya nggak ada yang bisa. Mau dia pangkat apapun, AKBP kah, Kompol kah, nggak bisa. Nitip ke saya apalagi, ya banyak teman saya nitip ke saya, ya. Diawasi sama eksternal. Keluarga saya pun nggak percaya sama saya. Ya, kalau misalnya murni itu, akhirnya dia malah nitip ke orang, hilang uangnya. Ini kejadian ya. Dia nitip saya nggak bisa, saya bilang itu. Dibilang nggak mau bantu. Tapi ini harus kita sadari bersama lah. Jangan ada sampai korban penipuan harusnya lulus murni, malah dia bayar sejumlah uang. Atau udah nggak lulus, dia malah bayar, dijanji tahun berikutnya. Ini kalau sempat ketahuan ini kita laporkan pasti akan diproses. Ya, berat ini hukumannya, ya, bisa dihukum pidana ini. Apa ya, udah dipecat, udah banyak contohnya yang mencoba membantu menipu, ya. Faktanya tidak, tapi dia menipu. Oke, terima kasih teman-teman, semoga tidak ada yang tertipu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.